9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom, selamat. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, boleh tengok kiri kanannya. Berikan ucap, berikan salam, berikan senyum yang terbaik. Siapa yang percaya hari ini kita pulang dari tempat ini tidak dengan tangan yang hampa, tapi dengan pujian dan berkat yang luar biasa. Dan dengan tangan yang sama kita angkat dan berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap
tak terbatas bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Oh. Tak terbatas kuasa-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim yang terbaik. Tak terbatas kuasa-Mu. Yes, haleluya. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini ya Bapak. Yes. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa berkat-Mu Yesus. Kesempatan pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Bapa untuk ibadah raya pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Bapa Engkau hadir pada ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Kiranya setiap kami yang hadir melalui onsite ataupun online ya Bapa, kami pulang tidak dengan tangan yang hampa ya Bapa, tapi kami pulang membawa sukacita yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan ya Bapa, yang mungkin join lewat online, kiranya Kau berkati internet yang bagus ya Bapa, sehingga ibadah ini boleh diterima dengan baik ya Bapa. Berkati juga Bapa yang mungkin ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini,
Kiranya berkat penyelamatan-Mu menuntun mereka sampai tempat ini dengan selamat ya Bapa. Kami buka, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita masih berdiri bersama-sama ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai yang terakhir itu bersama-sama. Ya, sudah tertera di slide ya. Jadi kita serentak, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Darahku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Mengikatku puji Tuhan. Tak ada untuk mengikatku puji Tuhan. Tak ada untuk mengikatku puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian dan akan dilengkapi dengan persembahan. Karena itu saya mohon yang bertugas untuk maju ke depan untuk mempersiapkan segala sesuatunya nanti. Petro yang akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu di sepanjang ibadah kami, dari awal hingga tiba di pertengahan ibadah ini. Tiba saatnya Tuhan, setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami akan memberikan persembahan dalam rupa keuangan. Tentu Tuhan, jika dibandingkan dengan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, ini tidak seberapa ya Tuhan. Tetapi kami ingin memberi dengan tulus dari dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, perkenanan Tuhan atas persembahan kami ini turun, sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
pujian sudah kita haturkan kepada Tuhan. Kemudian persembahan dalam bentuk yang lain baru saja juga kita haturkan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh rencana hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bagaikan bencana sidang jemaat, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, Ya Tuhan, benar ya Tuhan. demikian hidupku Amin. Haleluya. di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ya Tuhan. Mau sepertimu Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mau sepertimu Yesus, Ya Tuhan. Haleluya. disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
di dalam surga, puji dan syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaat gereja, jemaat Kristus Indonesia yang pada pagi hari ini sudah menghadiri undangan Tuhan, kami boleh dapat memasuki minggu yang ketiga di tanggal 16 Juni ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan, perawatan, pertolongan, perlindungan. Bahkan Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 16 hari sudah. Kami boleh dapat mengarungi kehidupan ini Tuhan. Kami percaya karena Kau baik, sungguh baik dan amat baik. Bahkan kasih setianya Tuhan, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, rahmat-Nya, damai sejahtera-Nya, kemurahan dalam hidup ini, bahkan berkat, rezeki, kemujuran, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, bahkan pemulihan-pemulihan dan belas kasihan yang Tuhan sudah sediakan berlimpah-limpah nyata ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kalau kami hendak menerima daripada sabda firman-Mu, kami percaya Roh Kudus yang akan mengajar, mendidik, menggembleng, membekali, bahkan Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kami semuanya apa yang diperkatakan Kristus di dalam firman-Nya untuk kami lakukan, kami laksanakan, dan kami jalankan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berikan kami konsentrasi beberapa menit ke depan, sehingga kami boleh dapat mendengar, menyimak, meneliti, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya katakan bersama, amin, amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pak Suwartono, izin boleh turun nanti? Ya. Mas, LCD siapa? Aman. Dino, ya. Mas Dino tolong ya nanti ya. Ya, Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi. Sudah terakhir tadi kemarin malam saya lihat, saya terakhir itu tanggal 11 apa ya, bulan Februari saya datang ke sini. Ya, jadi sudah cukup lama. Tapi saya kemarin minggu yang lalu saya ada di Gereja Betani di Jawa Timur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 16 hari sudah kita ini dipelihara oleh Tuhan, dirawat, ya, ditolong, dilindungi, ya, sampai hari ini Bapak Ibu dan saya diberikan umur panjang, sehat, kuat. Ya, inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, datang ibadah, jangan cok wegah-wegahan, males-malesan. Iblis itu begitu. Saya ini punya teman saudara, nek minggu ini malah kia-kia, ndak datang ke gereja, ndak beribadah, tapi malah dolan. Ada yang touring, ada yang sudah nanti siap-siap, ada yang mau mancing, ada yang siap-siap mau mall, macam-macam. Namanya masalah pribadi-pribadi ini kan, egonya ini kan masih ada. Ya, Bapak Ibu ini kan saya anggap pemain-pemain lama. Ya, datang ke GJKI di tempat ini kan tidak hanya setahun 2 tahun. Ya, jemaat yang setia. Beri kesempatan. Kalau Tuhan sudah memberi kesempatan kita untuk beribadah, ayo ibadah. Tapi ya jangan ibadah yang biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen ini jangan hanya ya wis mengene Pak Kun. Jangan, saya sering katakan orang Jawa Timur ngomong, ojo ecek-ecek lah. Ya, jadi anak Tuhan tuh yang fight. Enggak mau. Yang kemarin ya sudah tinggal melangkah. Harus mau berjuang. Memang keadaan ini enggak baik. Ya, belakangan juga tuh istri bakar suami. Lalu masalah Vina, semalam saya juga mengikuti sebentar. Itu rame. Belum emas yang 109 ton, antam palsu. Itu kalau orang kaya yang dulu beli ciokim, ya orang Tionghoa ngomong ciokim itu emas murni, lah nek sekilonan atau setengah kilonan disepuh emas. Wah, ndak bingung sekarang, bisa menceng loh. Ya, belum lagi masalah timah yang dikorupsi. Ya, IKN nanti yang sedang dibangun. Wah, banyak problem. Ya, kemarin ngerampok
18 atau 18 jam tangan tuh di pik itu. Hal-hal yang demikian, ayo. Itu kan yang di luar sana. Kita ini anak Kristus. Kita ini punya Roh Kudus. Lah nek kita ini sudah percaya pada Kristus, ada Roh Kudusnya. Lah nek hanya biasa-biasa gini, ya saya katakan percuma. Saya sering katakan dimanapun boje, tahu ya, bukan capje, boje, tidak ada gunanya. Ya, pagi ini karena masih belum lama, sebulan yang lalu kita akan menerima daripada pencurahan Roh Kudus. Saya ajak, ayo Mas Dino, siap-siap, buka Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, perhatikan langsung di sini karena waktunya saya diberikan 35 menit. Ya, kita baca bersama-sama. Saya biasa melakukan demikian. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu, Saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, sampai ke Yogyakarta, Tegalrejo hari ini. Bapak, Ibu dan saya ulangin sekali lagi. Tetapi Bapak, Ibu dan saya akan menerima. Akan itu proses, ada waktunya. Tidak mendadak, tidak ujuk-ujuk. Akan saya ambilkan. Kan akan saya ambilkan. Saya butuh waktu. Akan saya ambilkan. Akan itu proses waktu. Ada waktunya. Menerima kuasa, ingat, Bapak, Ibu dan saya sudah diberikan kuasa sampai hari ini. Now, sampai tanggal 16, Bapak, Ibu dan saya punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas Bapak, Ibu dan saya. Ada enggak sekarang? Roh Kudus itu setiap insan pribadi, lepas pribadi di tempat ini, nek sudah yang namanya dibaptis, dia itu langsung bermeterai, dicatat di kitab kehidupan di surga. Ada Roh Kudusnya. Cuma Roh Kudus itu Bapak, Ibu dan saya gunakan enggak? Apa ming meli-meli cilik kaya sentir, tahu ya sentir wong Jogja. Ya, apa burap-burap. Nek hanya kecil meli-meli, mesti orang itu banyak masalah. Mesti gampang loyo, gampang kesinggung, gampang marah, gampang emosi. Tapi kalau Roh Kudus yang sudah mempunyai kuasa, ya, Bapak, Ibu dan saya pasti akan oh iki elek, oh iki rap apik, oh iki bener, iki baik, jalan. Itu kuasa Roh Kudus. Jangan ora apa-apa, biasa. Tadi sudah saya ulangi. Bapak, Ibu di sini itu sudah menjadi anak Kristus. Dan dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Bapak, Ibu dan saya menjadi saksinya Kristus. Nek orang yang menjadi saksinya Tuhan, kita tuh punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sakti, Tuhan yang luar biasa, penuh mujizat, penuh kuasa, penuh keajaiban. Oh iya toh, lumpuh aja berjalan, buta melihat, tuli mendengar, apalagi kusta tahir, mati ja bangkit, 5 roti 2 ikan, 5.000 kenyang, 12 bakul, bisa berjalan di atas air. Lah kurang opo? Anak sampean hanya tadi saya katakan ecek-ecek, ya melik-melik toh. Tapi kalau Bapak Ibu burap-burap, sudahlah. Dikatakan saksiku di Yerusalem, di Indonesia, di Yogyakarta, di tempat ini, di RT RW-mu. Ada saksi itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sering toh lihat itu saksi-saksi di KPK itu dipanggili. Itu nek enggak benar ditahan loh. Dia disumpah loh itu. Lah nek Bapak Ibu dan saya saksi ning Gombali mengecek-ecek, dobos kono tipu sana tipu sini. Tidak ada kuasanya dari Roh Kudus. Tapi kalau Bapak diurapi dan Bapak Ibu dan betul-betul menjadi saksinya, saksi Tuhan itu mesti enak, mesti apik,
mesti bahagia, mesti damai sejahtera, mesti ditolong, mesti dilindungi, mesti disertai. Nanti saya buktikan. Jangan terus saksi kok, biasa. Saya ini nek ketemu sama temen, ya ngobrol. Saya ini di Jogja punya 5-7 temen. Nek si A raiso tak telepon, si B raiso D. Mesti iso, salah satu untuk apa ngobrol. Kita ini sudah 60 ke atas. Lakcap seto. Orang Tionghoa swidak punjul, wis lansia, wis senior. Senengane apa ya seperti Pak Gembala. Senengane apa kongko, ngobrol ning ya temen seiman. Aja ngobrol karo sing aneh-aneh. Ketularan. Seneng adu jago, seneng keplek, seneng wedok. Lho tenan. Ya, ini nek teman seiman, wah kakaan, ya mesti mbek emplok-emplok, mbek ciak-ciak, itu sudah umum lah. Nanti Bapak Ibu akan ngalami, cari temen, ojo mengkongkong nang omah, nunggoni omah, ora nek omahe digondol wewe. Lho itu betul. Saya kasih tahu, jadi saksi, wah aku mau ngene, nek ketemu karo kanca sing cocok. Lu kan begitu. Nyaksikan, lah kowe piye? Wah aku yo ngene. Lah, gathuk. Ya. Jadi kalau kuasa Roh Kudus akan turun kepada Bapak, Ibu dan saya, ayo, janganlah jadi manusia yang biasa. Janganlah jadi orang yang, ya ngene lah. Pagi ini saya ingatkan, saya tadi sudah saya singgung, Bapak, Ibu dan saya ini pemain lama. Tidak setahun, 2 tahun melu Kristus. Lama kita. Ya, saya ini dididik bapak saya, ibu saya. Ya. Bapak saya ini memang didikan Advent dan dia lulus teologi Advent. Ya, betul. Jadi saya dari kecil itu sudah dididik sekolah minggu, remaja, pemuda. Jangan terus kena masalah sithik, lempe-lempe, loyo, pegah, ya, mutung. Tidak zamannya. Ya, sekarang masuk, saya akan kasih tahu kalau Roh Kudus itu memang betul ada kuasanya. Yuk, bukti ke. Jangan ini kan hanya untuk kita, kamu dan kita. Mas Dino. Lukas pasal 1 ayat 35. Lukas pasal 1 ayat 35. Lukas pasal 1 ayat 35. Nih, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menanggungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak. Ini hanya saya mengingatkan. Itu Roh Kudus yang diutus Bapa melalui malaikat untuk Maria. Kowe iki mengandung. Itu ada tulisannya, akan turun ke atas Maria dan kuasa Allah. Roh Kudusnya podo, plek. Cuma beda daripada arahnya. Bapak Ibu dan saya kan ya beda toh, pribadi lepas pribadi. Kepentingannya, untuknya, rancangan Tuhan setiap insan itu beda-beda. Wong saya punya teman, punya anak kembar Jawa lain kok. Seko cilik sudah dikasih pakaian sama terus. Begitu SMP wis beda. Oh betul. Sing satu anteng, sing satu wah pedakilan ya. Terus lek pinter-pinter. Tapi sing satu ya lemah lembut, ya. Itu sak ringkel. Ya, sama. Roh Kudus kuasanya akan turun. Kan akan itu kan proses, ada waktunya. Maria itu kan dikasih. Lahirlah Yesus, anak Allah yang kudus. Menjadi penebus kita. Yesus menjadi jalan dan kebenaran itu. Membuat mujizat. Mau tahu lihat mujizatnya Kristus yang luar biasa. Saya kasih tahu. Saya tidak akan nyinggung banyak-banyak karena waktu. Buka Yohanes, Mas Dino. Yohanes pasal yang terakhir. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 20 ayat 25. Ya. Yohanes pasal 21 ayat 25. Yuk kita baca bersama-sama. Bisa Bapak Ibu? Ya.
Ayo. Nih, ini sudahlah. Bapak Ibu percaya sajalah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya. Jadi Yesus itu tiap hari berapa yang dibuat? Di dunia loh, orang yang Tegalrejo, orang yang GJKI loh. Dunia. Dan tidak cukup kitabnya. Ini firman, bukan omongan saya. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak usah khawatir lah. Itu luar biasa. Saya dapat firman ini kaget kok. Loh kok ternyata lah nek ming 5 roti 2 ikan itu kan biasa diomongke berjalan, lumpuh berjalan, oh tetek bengek dah. Ini loh ternyata komplit. Jadi Bapak Ibu tuh biar mantep ikut Kristus itu ya kembali lagi. Ojo cek-cek. Ojo biasa-biasa. Ujeh saya katakan. Ini loh. Coba. Ya, karena waktu saya akan singgung satu ayat aja. Kalau orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Buka Mazmur, Mas Dino. Mazmur pasal 103 ayat 2 saja. Ini hanya pembukaan tuh sebelum ayat intinya. Ya, beri waktu saya. Tidak mengantuk, nek saya yang ngomong mesti tidak ngantuk. Ayo Mazmur pasal 103 ayat 2. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakanlah segala. Bapak Ibu sampai hari ini sudah ada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan saya kalau tidak dikuasai Roh Kudus, bener loh. Kowe akan nabrak kono, kowe nabrak kene, mumet. Karena ada Roh Kudus itulah yang menuntun, membimbing, menyertai kita, menolong kita. Ono kuasanya. Tapi orang yang sudah mengetahui kebaikan Tuhan, mesti mulutnya, ucapannya, perkataannya, permohonannya mesti muji Tuhan. Orang mencucu, wah sudahlah. Masa sih saya ajari gitu, wong Bapak Ibu ini kan pemain-pemain lama. Mesti muji sama Tuhan. Dulu saya seperti Bapak Ibu, duduk manis, ada hamba Tuhan ngomong, ndak iya. Saya ini nek mandi tanya istri saya, mesti saya itu nyanyi. Itu otomatis. Wah enak segere, terima kasih Tuhan. Ya nyanyi apa adanya, yang saya ingatmu. Itu otomatis karena keluar dari jiwamu. Apa toh jiwa? Pernah toh tak kasih tahu di tempat ini. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, perkataan, tingkah laku, emosi, kehendak, itu jiwamu. Nek sama hati, beda tipis, beti. Nek hati itu wadai, piring. Ono isine hati, ono apa? Perkataan kayak hati-hati. Atine kayak rapenak. Ya, mungkin lagi badannya sakit, lagi kena masalah, pikirannya lagi bundet, ruwet, hati-hati. Tapi tidak ada toh rumah sakit hati gitu. Mesti rumah sakit jiwa, karena jiwa ini kabeh komplit, rusak. Ning nek ra ono hati, rumah hati, ndak ada. Jangan lupakan segala kebaikannya. Nek wong sing ngasih lali karo Yesus karo Gusti Allah, wis ngganduli, lali bangeten lah. Betul, Pak. Di sini tidak ada, Pak. Tidak ada yang ngaku. Ya. Hati-hati. Saya hanya ingatkan. Ya, kita masuk ke ayat yang utama. Karena waktu, ya, hari ini saya khotbah memberikan judul yaitu hidup yang baru bersama Kristus. Hidup yang baru bersama Kristus. Buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 23 kita baca bersama-sama. Baru itu kesimpulan rampung. Tutup ya. Cepat. Kita selesaikan dalam waktu yang anak Soekarno kabeh ya ta? Ya. 1 2 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal dengan pikirannya yang 18 dan pengertiannya yang gelap.
jauh daripada hidup persekutuan dengan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka. 19, perasaan mereka telah sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan segala macam. 20, tetapi kamu telah mengenal. 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dia dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Terus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama oleh nafsu yang menyesatkannya. 23, supaya kamu di dalam roh dan pikiranmu. 24, yang terakhir aja waktu. Yuk 24, klik. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Balik nomor 17, Mas Dino. Yuk tak bahas ke. Sebab itu hari ini saya sebagai hamba Tuhan tak perkatakan, saya katakan dan tak tegas ke. Ini kepada kita yang ada di tempat ini dalam Tuhan. Titik 2. Ada pembukaan, titik 2. Ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu ini kan saya katakan pemain lama. Nek api Roh Kudusmu tuh meli-meli, ora berkobar-kobar, ndak pernah bersekutu sama Tuhan, ndak pernah membaca firman, ndak pernah memuji, menyembah, tidak mempunyai, apalagi romanya tidak mempunyai tempat untuk berdoa secara pribadi, ngobrol sama Tuhan. Lah piye? Ya loh, jangan seperti hidup orang yang sama tidak mengenal Allah. Bapak Ibu tuh nek jenenge mengenal tuh di firman Tuhan tuh nek kenal tidak hanya kenal biasa gini loh. Saya kasih tahu. Yang namanya kenal dengan Tuhan itu ada waktu kamu sama Tuhan. Jam-jam tertentu ngobrol sama Tuhan, baca firman, muji nyembah, doa, intim. Itu mengenal Tuhan. Anak kenal-kenalan biasa saya katakan, boje, kamu akan mesti kelimpungan, masih bingung. Tapi kalau Bapak Ibu mengenal sama Tuhan, masa sih? Bapak Ibu sekali mungkin wegah-wegahan. Dan saya kasih tahu kuncinya. Kalau Bapak Ibu mau mengenal Tuhan, punya ruang doa, ruang pribadi sama Tuhan. Saya ini punya. Sudah lebih dari 20 tahun. Dan itu saya mesti ada jam-jam waktu tertentu ketemu sama Tuhan. Apa dipikir saya naik ke sini terus gampang ke telepon beliau, Pak Minggu ya? Oh enggak bisa. Tak kasih tahu. Mesti ada kasih tahu. Oh iya tanggal 16 kowe kosong pun. Karena tak undur, besok saya mesti harus ke Purworejo. Ya. Juga mampir di tempat hopingnya dia, sahabatnya dia, Pak Wahyu jam 10. Tapi saya paginya di GSJA. Saya berangkat mesti jam 5, setengah 6. Ora ono. Laskar Kristus ki lelet. Kose ya Tuhan, kose. Tuhan iki ambaku wis boce. Ngerti? Mesti harus yes Tuhan. Apa Tuhan? Saya telepon 2 minggu yang lalu, Pak, 16.00. Oh iya, siap. Karena saya geser, karena ini long weekend. Wah, macet gimana-mana. Ya saya pakai hikmat dong. Minggu yang lalu saya ke Kediri, ke Pare. Naik kereta. Wah, sudahlah. Melayani Tuhan tuh seneng. Jangan wegah-wegahan. Wah, golek duit Pak Kun, golek duit. Wis toh, engko tak sebutke. Apa mau sekarang tak sebutke? Ya. Buka itu Mazmur 127 ayat 2, bener ya? Ayo, Mazmur pasal 127 ayat 2. Waktu ini saya dikasihin waktu ya, tambah sidik lah. Ya. Ayo, Mas, nih tak kasih tahu nih. Yo, baca bersama-sama. Ben Bapak Ibu dan saya itu mantep. Melu Yesus ki ndak iya ora ono jaminane. Saya beli handphone aja ada jaminannya, ono garantine kok. Sampean dan saya diciptakan tuh ono garantine lho. Ora cek-cek lho. Dia wani nyiptakan, wani menjadikan
mesti diopeni, mesti dipelihara, mesti dirawat, mesti ditulung, mesti dilindungi. Oh itu jaminan kok. Yo ini, nek mau tahu, nek ngomong dua duit, wong Kristen nek ro duit bingung kabeh lho. Oh tenan, kok kaya ora iso mangan gitu loh. Wong burung di udara pelihara. Lah nek ming tok di ngomong ketok terus ora dikerjakan, ya sekali-kali ngomong boje, percuma. Nih loh, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangun dan duduk dan makan. Sebab ia memberikannya kepada yang pada waktu kowe ki sare tidur nyenyak we dicintai dikai berkat. Sing kono ora. Nanti ada ayatnya. Pasti. Kamu akan sia-sia bangun pagi-pagi meruput-meruput. Loh bukan enggak boleh loh. Nek memang harus berjuang enggak apa-apa. Nyengko gitu loh, rekoso ngono lho. Wah, banteng tulang esok-esok tekan bengi esok neh, bengi meneh. Ora ono rumuse. Itu loh. Sia-sia kamu. Entuk duit entuk. Ning sia-sia. Nek sudah tuwek apa ya meh gitu bantingan. Bethesda panti rapi saya kosong kok ya enggak apa-apa. Ya, tuh. Sampai jauh malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Roti itu golek emplok-emplok. Golek ekonomi, golek keuangan tuh. Dengan susah payah sebab ianya huruf gede loh ya. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya. Apa yang dicintainya? Bapak ini kan sudah keluarga toh, punya anak, punya dulu waktu mencintai. Orang tuh ya dicintai di dunia ini. Kowe meh apa? Wong cinta kok kowe meh apa? Butuh apa? Loh nek dicinta itu ada ndak balas budinya sama Tuhan? Tadi sudah saya singgung, ada ndak waktumu ngene sama Tuhan? Loh kowe cinta sama Tuhan, anak meng butuh mutok, terus bar kuwi entuk bubar, dadah Tuhan sesuk meneh. Wah, hati-hati loh. Kamu mau berbusa-busa nek meng jiwa watak kita begitu, ora keturutan. Pasti kamu akan jungkir balik. Ya, terus 17 Mas Dino. Tolong. 17. Yang tadi, Efesus pasal 4 ayat 17. Tik. Siap-siap ya, ayo. Nah, sebab itu ku katakan ya, saya sudah ngomong ojo urip neh lho ya. Hanya itu loh ngomong loh, seperti orang yang tidak mengenal. Bapak Ibu dan saya ini mengenal loh. Sudah dibaptis, sudah tahu firman, ikut komsel, belajar firman. Ojo cek-cek, itu loh. Mengenal dengan pikirannya sia-sia meneh. Wah mikirin ning ngono-rono nang jero gereja ya ngono-ngono. Sing kae sing walah. Itu loh. Ayo, tik 18. Naik Mas Dino. 18. Dan pengertian yang gelap. Nah ini. Nek sudah punya pengertian, pengetahuan gelap, membabi buta, tidak tahu malu, rai gedek, wah repot. Ya, mesti akan jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Contoh, ayo sesuk teko ono komsel, ono persekutuan doa, ono pelayanan, gah ngopo gereja-gerejonan. Loh, apik to? Kowe ngomong. Karena apa? Hatinya nanti disebutkan dekil, keras kepala, gampang kesinggung, gampang marah, gampang frustasi. Kesinggung sithik ora disambut, ora disalami mutung. Ngopo gereja-gerejonan? Nek aku ndelok kae. Waduh, penak banget. Di sini ndak ada. Ndak ada, ya. Jangan karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Sudah bodoh, hati-hati loh. Kita jauh dengan persekutuan dengan Allah. Ya tadi saya katakan, Bapak Ibu sampai 16 hari sudah Juni ini tanpa kuasa Roh Kudus dipimpin, diberikan karunia, diberikan kasih setianya. Oh nabrak kabel. Bener, ini zaman sudah tidak enak. Kemarin saya ke Hypermart di JCM, itu dulunya gede Pak, yang garek separuh Pak, sudah ditutup separuh. Transmart yang ada di Amplas, kan sering jalan-jalan Pak, itu sudah tutup, tinggal satu lantai.
Ya, kemarin PHK pabrik-pabrik tekstil berapa banyak? Tokopedia juga PHK. Ojo dipikir ini ndak mumet ini. Ini pengusaha-pengusaha gede yo gulung komeng. Banyak, Garuda aja defisit kok. Ya. Jangan terus kita ini sudah dipelihara, dicukupi. Ya, memang saya sering katakan apa adanya. Kita ini kenal ini. Kenalin ini cok petingkah, jual mahal, sakarepe dhewe. Angko sik Tuhan. Sesok we Tuhan. Ya, tadi sudah belum saya kasih singgung ya. Bapak Ibu tuh nanti kalau mau begini sama Tuhan, kuwi ono wae iblis sing kae urung rampung lho. Sing iki, wah santono nek sudah nanti megang ini, ndelok WA karo ndelok TikTok tetek bengek iso jam-jaman. Ning nek ketemu karo Tuhan, tenang. Jangan sekali-sekali bangun tidur cari ini ya. Ya. Jangan sekali-sekali bangun tidur cari ini. Cari Tuhan sih. Matur nuwun Gusti sudah tidur. Jangan cari ini bukan Tuhan. Ini juga ada baiknya, ada jeleknya. Iblis ya juga masuk sini. Orang nyekel iki gatel, bingung kalau gangsingan. Anak saya ndak. Dia yang harus saya gunakan. Wong teknologi, gaptek sithik ra apa-apa. Apa jati kabeh. Ya toh? Wong yo hari ini di Pakuwon yo ono pameran itu. Tak kasih tahu sekalian. Ya. Tuku meneh, orang diberkati kok. Ning aja tergantung sama ini. Dulu saya ngajar, waktu saya ngajar sebelum Covid, ndak ada mahasiswa saya berani buka ini. Dosennya karo gurune SMP SMA saya ngajar. Mati kabeh, lebokke tas. Ya. Ndak ada. Buka Alkitabmu. Ndak ada yang punya ndak bawa Alkitab, tak kon pinjam ke perpustakaan. Besok tak titeni. Kowe ra nggawa meneh tak kon bali kowe. Tenan, tak kon bali tak kon njupuk Alkitab. Aku nunggu kowe. Ya. Tak tunggoni. Iya dong, bocah saiki nek ra dididik sak karepe dhewe. Sak-sik. Yo ben to, lho. Wah, dulu saya di ngono kuwi bualang teklek sama mama saya. Loh ini bener loh, saya enggak kempong loh. Tenang, madoni. Wah, zaman kita bener ya Pak ya. Enggak ada wong anak saya ini ya enggak semua. Tapi kebanyakan. Kadang nyepelek lho karo wong tua. Guambu. Orang Tionghoa ngomong guambu. Kowe wong tua. Sik wah aja ngece kowe ngono. Aku ngomong bener. Bener. Ya, nih. Ayo, terus 19 dengan cepat aja karena waktu ya perasaan mereka telah tumpul. Lah ini tadi sudah saya katakan. Nek perasaan kita sudah wegah-wegah, luwe-luwe, masa bodoh, wis dablek lah kasarane. Tuh tumpul tenan. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada itu otomatis. Wis wegah nang kene, wegah kumpul-kumpul nang karo seiman ngene, coba engko nek hawa nafsu, mancing. Lu ngomol. Wah sing anu nang dugem. Pati pijet. Lu macam-macam, keplek, adu jago. Nanti itu otomatis. Karena Bapak Ibu tahu orang itu membuka celah sama iblis. Iblis itu licik loh, penipu. Baik penipu ada di firman. Hati-hati. Wah digiring tadi sudah saya kasih tahu. Kita gaul karo tukang keplek, tukang mabuk, bener ora apa-apa. Apa neh narkoba, hati-hati. Ya, tuh. Dikatakan hawa nafsu dan mengerjakan dengan apa? Wah iso. Gua aku. Wah, karepe dhewe. Karena tidak mengenal, tadi kan tak katakan menjauh dari Tuhan, efeknya ada. Kuasa Roh Kudus yang kita baca pertama kali melempem. Ada Roh Kudusnya ning meli-meli, ya. Cemar. 20. Ayo, terus. Mas Dino, tetapi, nah ini gongnya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu tahu kata-kata belajar. Ayo tak bukake. Saya ini nek ngomong ada solusine, jangan terus wah dipikir apa to Pak Kun. Mas, tolong Mas, buka Yohanes pasal 14 ayat 26. Ini loh ya, ingat ya kata-kata kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayo. Yohanes pasal 14 ayat 26. Nih, baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu
Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat ini, tak baleni. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan. Kita yang pertama diajar. Tadi kamu akan diajar. Ini loh, diajari ini loh, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, dan akan diingatkan kamu akan semua yang telah punya gede. Dilihat, ini soalnya huruf gede kabeh sih, jadi bingung ke. Nanti dilihat Alkitabnya. Kukatakan kepadamu. Diingatkan. Ini loh, nek yang sering baca firman Tuhan, nek sampai Alkitabnya mulus, ya mesti minggu pajangan. Nek saya memang kayak gaduh-gaduh nih, sudah saya sayur asin. Saya ke Israel ya tak bawa, saya ke Raja Ampat tak bawa, ke Nias, ke Makassar, ya. Gowo, aja mung gowo iki lho, gadget gampang. Ini firman yang menuntun kita. Itu mesti harus. Saya tidak bawa ini dimanapun. Tidak mau saya, lebih enak ini kok. Nah, untuk baca firman. Ya. Terus kembali lagi ya, kamu akan diajar. Kembali yang 20 Mas, 3 lagi rampung. Ya. Ayo. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, oke? Ajar sama Kristus, sama firman-Nya. Nanti akan day by day, dari hari ke hari, dari detik, menit, jam, bahkan hari berganti hari, minggu berganti minggu. Bapak Ibu akan melihat ada mujizat, keajaiban, kebaikan Tuhan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, perawatan. Itu kelihatan. Jangan terus rapopo ngene ya wis. Tenan loh. Kamu dikerjain loh sama iblis. Hati. Dan itu nyata. Ya. Mau tahu kalau Bapak Ibu dikuasai Roh Kudus? Ya, saya buka ayat 1 supaya apa? Hanya untuk pelajaran aja. Mas, tolong Mas. Bukakan. Ini tadi keliwatan. Matius pasal 13 ayat 11. Matius pasal 13 ayat 11. Saya memang memberikan ayat cukup banyak hanya untuk apa? Mengerti. Karena saya ngomong. Orang yang tahu sama Kristus, ayatnya banyak itu aja sok wegah. Itu berdampak. Kamu mendengar, kamu memperkatakan itu ngefek masuk loh tuh. Nih, ya. Matius pasal 13 ayat 11 dikatakan demikian nih. 1 2 3. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Mereka yang di sana tidak. Mereka yang tidak sama ini tidak diberikan karunia. Kepada kita tuh karunia. Apa tuh karunia? Kasih karunia, anugerahnya, rahmatnya, kemurahannya, kejelasannya. Kamu dituntun Roh Kudus kok. Tahu, mengetahui rahasia kerajaan surga. Ini rahasianya. Kerajaan surga ini di sini. Kamu akan dikasih tahu. Mau minta apapun ada di sini. Tidak mungkin tidak ada. Dari sepanjang masa ada. Ning sing dikei kasih karunia nyepelekke, gampangke, wegah-wegahan. Mau mengetahui kerajaan surga gimana rahasianya? Lah sampean tidak pernah bersekutu, tidak mau mengenal Tuhan lebih lagi, tidak mau masuk ruangan doamu, lu ngomong gereja wegah. Bersekutu dengan orang wegah, dengan persekutuan yang lain, males sesuk sasak sesuk. Lah hilang kesempatan kita. Hati-hati loh. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan, tidak bisa loh, besok langsung diulang. Tuhan sesuk ya, oh penak men. Saya ini ngalami, menunda rezeki, menunda berkat, menunda orderan. Bablas peta andani. Kudune cuan, untung, ono batine, ono profite. Bablas, kapan nih Tuhan? Tidak bisa. Itu urusannya Tuhan. Karena day by day, itu akan berubah waktunya. Cepat sekali sekarang. Coba. Emas saja luar biasa naiknya. Ada yang beli emas, tak kasih tahu. Dolar naiknya berapa? Sudah 16.400 mau ke 500. Saya ini ngikutin, background saya karena saya orang ekonomi.
Emas itu sudah 1.333.000. Ya. Sak gram loh kuwi, itu yang nganu loh ya, yang murni loh ya. Buka itu Google. Perubahannya cepat. Apapun sudah. Beras nanti coba. Ini Pak Jokowi sudah ngomong. Ini panjang ini kemarauannya. BMKG sudah ngomong. Kekeringan akan di mana-mana. Suhu udara India sudah 50 derajat. Hati-hati. Jangan terus nanti panas sumuk nyanyi sama Tuhan. Oh panas loh. Oh kok ini? Ini saat ini tak kasih tahu supaya Bapak Ibu itu ngedong. Oh ya wes ngerti. Ya jangan nyalahke karo kae. Yang sama yang kuasa. Dia tuh sudah menciptakan. Hati-hati ya. Terus, yuk. Ini sudah hati-hati, sudah dikasih rahasia, ada karunia. Saya buka semua. Ayo Mas, 21 Mas. Mas Dino. Ya, tinggal 3 ayat kesimpulan rampung. Beri waktu 7 menit Pak. Ya, enggak apa-apa Pak. Boleh? Nek enggak ya 1 nanti rampung. Ya, yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bapak, Ibu dan saya telah mendengar tentang Kristus. Karena pendengaran akan firman Tuhan, timbul hati percaya. Ada itu firmannya ya. Tidak sah. Menerima pengajaran di dalam Dianya huruf gede saja. Di dalam Yesus. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, tadi sudah saya singgung. Jangan mengingatkan. Jangan nyepelek ke sudah. Jangan gampang ke. Bener loh. Ya, ada semuanya. Ayo next. 22. Ya, saya akan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Jadi nek sing dulu tuh ora tau doa, ora tau baca firman, ora tau bersekutu sama Tuhan, ra duwe bilik, gawe yo. Gawe yo. Bapak, omahku kecil, sudah. Sing penting jangan terganggu dengan orang yang lewat mondar-mandir. Kamu mau menghadap sana, ada orang tetap ngobrol sama Tuhan. Nek ada rumahmu gede, sudah buat ruangan doa sama Tuhan. Yang terakhir kesimpulan. Ya, terus 23 yang terakhir. Di waktu saya 5 menit, cepat supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Mau enggak diperbarui? Judulnya sama hari ini. Hidup yang dibarui oleh bersama Kristus. Mau enggak rohmu dan pikiranmu, jiwamu, hatimu diperbarui sama Tuhan? Tanpa kamu bersekutu dengan Roh Kudus, tanpa ada kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, sudahlah, jomplang kamu. Bener, hidupmu menceng. Rene rugi, rono arep nyambut gawe ya wegah, ngene panas, wah, ono saingan tetek bengek. Hati-hati. Tapi bersama Tuhan kabeh dibukakan, ada jalannya, ada semuanya. Jalannya dibuat rata. Orang wah, tadi besok awan, wah sudah. Tidak ada itu. Saya di kampus saya tidak ada. Saya menikmati kok. Di hari tua saya ini ada istri saya. Ya, saya dolan nang Bali 2 bulan yang lalu. Orang men sedino rong dino. Bener, 8 hari, 7 malam. Otak sengkake, kia-kia bener. Nikmati babi guling, ya tak? Oh di sana seneng wis. Apa wae? Kita ciak, kita makan. Ndak apa-apa, ning sithik-sithik aja timbat. Ya, kolesterol nanti. Wah, repot. Ya. Setuju? Rohmu dan jiwamu, pikiranmu akan diperbarui. Kesimpulannya. Buka Mas. Kesimpulannya, Malayaki pasal 3 ayat 18. Ini perhatikan kesimpulannya. Malayaki pasal 3 ayat 18. Malayaki pasal 3 ayat 18. Nang kene we ono ya, saya miring-miring terus. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaannya Bapak Ibu. Ini firman loh, bukan saya. Nek Bapak Ibu atau beribadah itu tidak hanya ke gereja begini. Gereja gini ya. Bersekutu sama tadi loh sudah saya jelaskan, masa saya jelaskan lagi.
Kalau Bapak Ibu tidak pernah beribadah, hati-hati. Perbedaan antara orang fasik dengan orang benar, tuh kelihatan. Ya, oke, ini sudah setuju. Kamu akan lihat tuh loh, wong sing ora beribadah. Oh, cocok ngomong ini loh. Iki kita anak Yesus, ning kono kok luwih sugih, kayak kok sing ini kok luwih sugih. Dia mau berjuang, dia mau juga bekerja. Jangan diukur dari ini materinya, tapi tidak kekal. Kalau Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan, kekal. Dari 5 rupiah, dari 500 rupiah, sampai duitnya sing abangnya, cepek jingan, mesti kekal. Benar, lihat aja nanti. Ya, Bapak Ibu dan saya tidak pernah kekurangan, pasti. Karena ada ibadah. Sudahlah, cukupkanlah hari ini untuk hari ini, ada itu firman-Nya. Tidak saya ulas. Yang kedua, yang terakhir, ya. Yehezkiel pasal 12 ayat 28. Mas Dino, Yehezkiel. Mari tim musik silakan bangkit datang. Kita bangkit berdiri. Yehezkiel pasal 12 ayat 28. Ya. Sudah ketemu? Yehezkiel pasal 12 ayat 28. Ya, kita baca bersama-sama. Yuk tim musik, silakan. Ayo Mas, monggo. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satupun dari akan apa yang dikufirmankan akan, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang nunda-nunda itu kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak mau nurut kita. Firman-Nya jadi. Menjadikan langit dan bumi hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 istirahat. Kamu memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, tidak ada tunda-tunda. Kita yang kosek Tuhan, kosek usah. Oh, tidak bisa. Ya, Bapak Ibu akan tahu. Yang terakhir, Bapak Ibu bangkit berdiri. Nih, Yesaya pasal 42 ayat 16. Yesaya pasal 42 ayat 16. Yang terakhir benar. Saya tidak akan jelaskan, Bapak Ibu akan mengerti ini firman Tuhan. Yesaya pasal 42 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan, hati-hati, jaminannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya apapun, yang gelap akan jadi terang. Perjalananmu cari duit, cari rezeki akan dibukakan. Ibadah sama Tuhan yang benar. Jangan ecek-ecek pemain lama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ayo bisa dong. Bisa ya Mas. Mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, kita akan lakukan. Kau bersamaku di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Kau bersamaku di dalamku, di dalam jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti. jadi bukti kebesaranmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mengubah, karena tiap pribadi lepas pribadi Tuhan sudah meteraikan Roh Kudus-Mu atas roh, jiwa, hati, batin, tubuh fisik ini, sehingga Roh Kudus tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Kami siap untuk berkobar-kobarnya Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami percaya day by day, dari hari ke hari, kami siap Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan pasti kami akan melihat mujizat demi mujizat, bahkan keajaiban demi keajaiban, bahkan pemeliharaan perawatan Tuhan nyata untuk sepanjang bulan Juni ini Tuhan. Kami percaya tidak ada kata lelah, tidak ada kata wegah, tidak ada kata tertunda-tunda. Kami ingin terus beribadah, meluangkan waktu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memanggil, bahkan Tuhan sudah memberkatkan, bahkan Tuhan sudah memuliakan kita semuanya di tempat ini. Bahkan hidup yang diselamatkan, hidup yang kekal, hidup yang mempunyai mahkota kehidupan, bahkan hidup yang tercatat di dalam kehidupan di surga tidak pernah terhapus. Kami siap untuk melangkah bersama. Kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah, kasih karunia yang melimpah-limpah, anugerah yang melimpah-limpah, rahmat yang melimpah-limpah, damai sejahtera yang melimpah-limpah, bahkan kemurahan dalam hidup ini berlimpah-limpah. Karena kami sudah menikmati sampai tanggal 16 Juni ini dengan berkat, rezeki, kemujuran, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, bahkan belas kasihan dari Tuhan, sehingga pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan, pemulihan, penjagaan Tuhan senantiasa sempurna atas anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, setia, loyal, dan tunduk padamu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan hatimu. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk, saudara-saudara. Luar biasa. Kemarin saya menemukan sesuatu yang aneh, menarik, dan sekarang ini saya simpan. Ceritanya 2 hari yang lalu, adik ipar saya punya rumah di sebelah utara Monjali. Dibersihkan, sudah lama enggak dipakai, dibersihkan karena mau dipergunakan oleh saudaranya. Pada saat dibersihkan, ditemukan 4 macam lampu. Masih ingat? Zaman dulu ada lampu teplok. Tahu saudara-saudara? Semprongnya masih bagus, teploknya masih bagus. Kemudian lampu dian, blenduk gede, ada semprongnya, biasanya ditaruh di meja. Semprongnya masih bagus. Terus kemudian tabungnya masih bagus. Terus ada lagi lampu lebih gede sedikit dari aluminium, tapi kacanya semprongnya itu lebih gede dan antik. Dan yang terakhir adalah lampu petromak atau stongking. Itu masih bagus saudara-saudara. Adik saya bilang, "Mas, ini mau?" Saya bilang, "Mau." Ya. Saya lihat
masih bagus. Tapi nggak bisa nyala saudara-saudara. Kenapa? Nggak ada minyaknya saudara-saudara. Ya, nggak ada minyaknya. Nah ini sebenarnya sesungguhnya saudara-saudara. Hari ini hambanya berbicara mengingatkan kepada kita peristiwa pengurapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dibutuhkan dalam hidup kita supaya kita menjadi umat yang hidup, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya dengan itulah kita sungguh akan mendapat sesuatu yang Tuhan berkenan dan kita jangan takut. Di tengah-tengah macam-macam tantangan yang berat, di tengah-tengah kelicikan tipu muslihat iblis, hanya dengan bersama dengan Dia, Roh Kudus yang termeterai dalam hidup ini, kita akan menjadi anak Tuhan yang hidup, yang menyala. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada hambanya Bapak Kunarto, ya Pujo Harjono ya. Ya puji Tuhan, saudara-saudara. Memang terus terang tadi mengenai waktu disinggung-singgung, karena saya ingatkan jangan panjang-panjang Pak, 30 menit atau sampai 35 menit. Tapi ini tadi berapa menit? Iya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Wah, puji Tuhan. Saya tahu bahwa banyak firman Tuhan disampaikan kepada kita. Ada yang ingat firman Tuhan tadi? Kalau yang nggak nyatat nggak bisa ingat ya, karena banyak ya. Ya itu apa? Pelajari ya, saudara yang nyatat pelajari ya firman Tuhan baik dari Efesus 4, baik dari Mazmur, baik dari Yohanes, baik dari Lukas, dari Matius. Tadi baca ya, dibaca ulang ya, supaya saudara betul-betul apa itu firman Tuhan itu berbicara. Firman Tuhan yang saudara dengar jadi rema, menuntun hidup saudara. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan, mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Oke, kita akan masuk perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian lagu yang tadi ya, sesuai dengan permintaan hambanya, bagikan bejana ku mau sepertimu Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil saudara akan menerima layanan roti dan minuman perjamuan. Yang bertugas silahkan mempersiapkan diri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Memuliakan
semua sudah mendapat layanan roti dan minuman perjamuan. Mari di hadapan Tuhan, Dia yang menyelidik hati kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan bila ada sesuatu yang Tuhan katakan kepada kita. Kamu masih ada kesalahan, jangan marah. Tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami. Karena saat ini ya Tuhan, kami bersyukur. Kami dibawa lebih dekat kepada Engkau yang kudus dan maha kudus. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami dibawa lebih dekat bagaikan Bapa sayang pada anak-anaknya. Kami didudukkan sehidangan dengan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan sesungguhnya? Sehingga kami layak untuk makan bersama-sama dengan Engkau. Sehidangan dengan Engkau, semeja dengan Engkau. Oh Yesus, itulah anugerah-Mu yang luar biasa. Itulah anugerah-Mu yang sangat-sangat luar biasa. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami yang tidak layak ini Engkau layakkan. Saudara-saudara, dua anasir perjamuan yang ada di tangan saudara, yang ada di tangan kita, baik ini roti maupun juga minuman. Bukan sembarang roti, bukan sembarang minuman, tetapi inilah roti dan minuman yang diurapi oleh Tuhan, yang dilayakkan menjadi suatu gambar atau suatu lambang, bahwa roti menggambarkan, melambangkan hidup Kristus, yang oleh karena kasihnya rela, hancur rela, mengalami berbagai luka, derita, dan juga sekujur tubuh buruk rupa karena penuh dengan luka-luka. Bukan karena kejahatannya, tetapi karena kebaikannya. Sepanjang hidupnya, seharusnya dia hidup di dalam kemuliaan yang luar biasa. Tapi rela hidup di tengah-tengah manusia. Dari awal kehadirannya di dunia ini sebagai manusia, sampai kepada akhir hidupnya, sungguh penuh dengan pengorbanan. Itulah hidup Kristus. Supaya dengan pengorbanan hidupnya itu, hidup kita yang bakal binasa, kita dihidupkan untuk selama-lamanya, yang hanya kita temui di dalam Dia. Karena itu kita bersyukur. Minuman yang berwarna merah senantiasa menggambarkan curahan darah Kristus yang berkuasa untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa kita merah seperti kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kuasa pengampunan Tuhan yang luar biasa. Karena itu jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Kita bersyukur. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tetapi dosa sama saja. Namun pada saat kita mengakui, tersungkur di hadapan Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari jerat dan juga hukuman dosa itu. Kita bersyukur saudara-saudara, dengan roti dan minuman yang ada di tangan kita, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang menggunakan dua anasir ini memberkati kami. Hidup kami dihidupkan di pemandangan Tuhan. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kami pada saat kami menikmati ini, apakah itu kelemahan karena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan dan terjadi kesembuhan saat ini juga. Bagi keberadaan kami yang saat ini merasa lumrah, merasa lemas, seperti kehilangan kekuatan. Saat kami menikmati perjamuan ini, biarlah berkat surgawi yang mengalirkan kekuatan di dalam hidup kami terjadi dalam nama Yesus. Saat ini saudara-saudara,
juga di hadapan Tuhan menyadari, hambamu menyadari di antara kami yang hadir ini tidak lepas dari permasalahan. Ada permasalahan yang ringan, ada permasalahan yang biasa, ada permasalahan yang berat dan sangat berat, rasanya tidak sanggup dan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, pintu-pintu akan dibukakan. Biarlah ini terjadi sesuai dengan iman kita. Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu terjadi atas kami. Tanpa pandang bulu, semua yang mengikuti perjamuan ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari roti sedikit kita angkat ke atas. Kita akan sekedar menikmatinya. Dan kita memandang apa yang dilakukan Yesus pada saat dia mengadakan perjamuan bersama-sama murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Yesus mengambil sepotong roti, menengadah, mengucap berkat, membagi-bagikan kepada muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya. Jadikan itu untuk mengingat aku. Mari saudara-saudara kita minum bersama-sama makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan tangan yang sama, minuman ini kita sedikit angkat ke atas sebagai tanda hormat dan kemuliaan baginya. Kita akan segera minum. Tapi apa pesan Tuhan bagi kita semua? Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur. Ia mengucap berkat dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana kita naikkan pujian ini sekali lagi. Memberi kesempatan gelas diambil dari tangan saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Nyanyikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Allah, yang senantiasa kami permuliakan di dalam Yesus Tuhan, Juru
Juru Selamat kami. Dan yang kepadanya kami bersyukur karena Engkau dalam kesetiaan memelihara kami setiap langkah kami dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara, kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat. Ya, waktu saya serahkan kepada Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu, saudara sekalian. Setelah ibadah ini, anak-anak sekolah minggu, anak-anak cucu-cucu kita mengadakan retreat di Kaliurang, ya. Jadi berangkatnya itu nanti setengah 12. Alangkah baiknya sebelum jam segitu sudah standby di gereja, ya, untuk mempersiapkan diri dan semuanya. Kemudian Rabu ibadah doa tetap, ya, jam 7 malam, ya. Kemudian Jumat KMJM juga jam 7 malam atau pukul 19.00. Kemudian ibadah raya minggu untuk minggu depan, ya, tanggal 23 Juni, ya, jam 7 tetap. Kemudian yang bertugas WL-nya Ibu Swantoro didampingi Ibu Suprapti dan Ibu Sepnaningsih, diiringi oleh pemain musik, keyboard Bapak Bagus Pamungkas, gitar Bapak Wahyu Ismadi, lalu bass Bapak Daniel Marwan, dan drumnya tetap Bapak Simeon. Kolektan dan perjamuan Ibu Susilawati dan Ibu Sutini. Bagi yang sudah menerima, lah ya ini ya diingatkan kembali, bagi yang sudah menerima lembaran kertas pernyataan pelayanan, mohon segera dikumpulkan ke pengurus paling lambat akhir bulan Juni 2024. Bagi yang belum mengisi bisa mengambil di meja tamu di depan sana dan diisi dan segera dikembalikan ke pengurus. Yang terakhir yang berulang tahun minggu ini adalah Otniel 20 Juni. Kayaknya cucunya Ibu Agnes ya, Otniel itu ya. Ya nanti itu tanggal 20 Juni. Ya, pengumuman untuk hari ini cukup Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, ya, di pagi yang indah ini. Nanti kita akan berdiri bersama-sama, ya, kita akan menaikkan doa syafaat, nanti doa berkat kembali kepada, ya, doa berkat Bapak Kunarto atau Pak Kuntoro, Pak? Iya, Pak Kunarto, ya. Mari kita berdiri bersama-sama, nanti saya mohon dengan hormat Bapak Chandra menutup di dalam doa. Haleluya Tuhan. Saya undang jemaat berkenan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, di akhir daripada Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menaikkan rasa syukur kami. Tuhan telah menolong, Tuhan telah campur tangan, Tuhan telah hadir, Tuhan telah turut bekerja di dalam sepanjang ibadah yang telah berlangsung dan sebentar akan kami akhiri. Kami bersyukur padamu Tuhan, terus berdoa bagi negeri ini Tuhan, dengan segala keberadaannya, dengan segala permasalahannya. Tuhan berkati negeri ini, lawat negeri ini Tuhan. Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 15 Oktober mendatang, akan digantikan oleh presiden yang baru yang telah terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Biarlah negara ini tetap menjadi negara yang aman, nyaman, dengan presiden yang baru, dengan kabinet yang baru, dengan dewan yang baru, maupun majelis yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan segera tetap pakai memberkati kota Yogyakarta bersama dengan pejabat wali kota yang ada. Berkati daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 selaku gubernur. Tuhan berkati Tegalrejo di mana gereja ini berada. Biarlah gereja ini tetap menjadi terang, menjadi garam, dan di dalamnya jemaat boleh menjadi berkat bagi warga Tegalrejo di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sebentar lagi akan melakukan retreat di Kaliurang. Kiranya Tuhan menolong berkati perjalanan sampai Kaliurang dengan baik, dengan selamat, menikmati acara di sana, dan esok boleh kembali ke tempat rumah masing-masing dalam keadaan selamat dan sejahtera pulang. Berkat-Mu atas acara ibadah hari Rabu, ibadah hari Jumat, dan kembali ibadah raya
hari Minggu. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan atas gereja-Mu tempat ini, atas genap jemaat yang saat ini boleh bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan kami dalam iman kami kepada Engkau, lewat pengajaran hamba-hamba Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jika sepanjang selama ibadah berlangsung ada yang tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan telah menyertai kami tempat ini, kami percaya Tuhan terus menyertai hidup kami. Pulang ke rumah kami dalam keadaan selamat dan sejahtera, menikmati hidup kami kembali pada hari-hari ini bersama dengan Engkau lagi ya Tuhan. Menutup ibadah pagi hari ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sebelum kita menutup, kita nyanyi satu. Bapa di dalam surga, puji dan syukur, terima kasih untuk sudah terselenggaranya ibadah kami dari pagi hingga kami saat ini boleh dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya ibadah yang Tuhan sudah perkenankan dan Tuhan sudah izinkan dengan berjalan dengan lancar, baik, bahkan kami boleh dapat memperoleh daripada sabda firman-Mu yang benar itu, sehingga Kau meteraikan atas kehidupan kami, baik roh, jiwa, hati, batin, tubuh fisik ini senantiasa akan kami lakukan, kami laksanakan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari. Kami percaya sepanjang bulan Juni ini Tuhan, kami akan banyak berjuang, banyak melangkah, banyak juga untuk melakukan segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, pelayanan dimanapun Tuhan sudah rancangkan, Tuhan rencanakan, Tuhan planning, sehingga kami lebih percaya lagi karena penyertaan Tuhan, bahkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami, baik itu berkat rohani, jasmani, bahkan berkat keuangan, Tuhan tetap akan menjamin kami. Kami percaya di hari Minggu yang ketiga ini, dari hari ini, dari saat ini sampai malam pun Tuhan akan pelihara dengan acara-acara yang sudah berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami tidak menerima berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan bersama, amin. Bapak terima kasih. Ibadah telah usai.
Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu.